Hari ini Anda bukan hanya sedang menonton sebuah video, Anda sedang membuka pintu menuju kedalaman diri, menuju satu perjalanan batin yang mungkin selama ini telah lama menanti untuk disadari. Judul besar dari kisah ini adalah Jiwa Terpilih, bukan dunia yang aku lawan, tapi ilusi mereka. Sebuah refleksi yang tidak meminta Anda untuk percaya, tetapi untuk merasakan dan mengenali kembali siapa diri Anda yang sejati. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah subscribe channel ini, yang telah dengan penuh perhatian menekan tombol like, dan yang telah meluangkan waktu untuk berkomentar dan berbagi pemikiran dengan hati terbuka. Kehadiran Anda bukan sekadar angka, tapi cahaya yang memperluas resonansi kebaikan dan kesadaran di dunia ini. Semoga setiap kata yang hadir dalam video ini bisa menjadi lentera kecil di perjalanan panjang yang sedang Anda tapaki. Dan jika Anda merasa ada getaran kebenaran dalam narasi ini, maka itu bukan datang dari saya, melainkan dari ruang suci di dalam diri Anda sendiri yang akhirnya mulai menyapa. Aku di sini, aku belum pernah benar-benar pergi. Selamat datang jiwa terpilih. Sekarang kita mulai perjalanan ini. Bab 1. Panggilan dari dalam. Pada awal setiap perjalanan, ada satu momen yang membangkitkan jiwa. Sebuah panggilan yang datang tidak dalam bentuk suara keras yang memecah kesunyian, melainkan bisikan lembut yang mengalir dalam hati. Panggilan ini bukan untuk dilawan, tetapi untuk didengar dan diterima. Panggilan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dari inti jiwa yang terkadang terabaikan oleh hiruk-pikuk dunia yang sibuk. Ia datang sebagai undangan untuk memulai sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam, sebuah perjalanan yang menuntut kita untuk kembali kepada diri sejati kita, jauh melampaui apa yang telah dibentuk oleh pandangan orang lain, atau bahkan oleh ilusi yang telah dipelihara oleh lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan kita. Sebuah kekosongan yang sulit dijelaskan, meski kita hidup dalam dunia yang tampak penuh dengan kesibukan dan kebahagiaan semu. Kita terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi ruang untuk bertanya, apa yang sebenarnya kita cari? Panggilan ini datang untuk mengingatkan kita akan pertanyaan yang sering kita lupakan. Sebuah panggilan untuk menyadari bahwa ada sesuatu lebih besar dari sekadar pencapaian duniawi. Sesuatu yang lebih dalam, lebih abadi, yang tidak bisa kita ukur dengan ukuran materi atau pengakuan sosial. Panggilan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan begitu saja, karena ia adalah suara jiwa yang merindukan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa harus menyembunyikan siapa kita di balik topeng yang diberikan oleh dunia. Dalam setiap sudut hati kita, ada kekuatan yang tak terlihat namun terasa. Kekuatan ini menunggu saat yang tepat untuk muncul, untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang membatasi potensi sejati kita. Namun, untuk bisa merespon panggilan ini, kita harus berani melepaskan segala ilusi yang telah terbentuk di sekitar kita. Ilusi yang memberi rasa aman sementara, tetapi tidak membawa kita pada kedamaian sejati. Mengikuti panggilan ini membutuhkan keberanian yang besar, karena seringkali dunia luar menganggap orang yang memilih jalan ini sebagai orang yang aneh atau bahkan bodoh. Mereka yang memilih untuk mendengarkan suara hati mereka dianggap keluar dari norma yang berlaku. Padahal justru disitulah letak kebebasan sejati, dalam keberanian untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia, melainkan apa yang diinginkan oleh jiwa kita. Panggilan ini adalah seruan untuk keluar dari zona nyaman, untuk melangkah ke arah yang belum kita ketahui, untuk berani menjadi berbeda di tengah keramaian. Namun perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Ia penuh dengan tantangan dan keraguan. Terkadang kita merasa seolah-olah tidak siap untuk mengikuti panggilan tersebut, seolah-olah ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Dunia luar akan terus memberikan alasan-alasan untuk menunda keputusan kita, untuk membiarkan kita tetap terjebak dalam ilusi kenyamanan. Tapi di dalam hati kita tahu, kita tidak dapat terus mengabaikan panggilan ini. Kita tahu bahwa semakin lama kita mengabaikannya, semakin besar kekosongan yang kita rasakan.
Dan semakin besar pula beban yang akan kita pikul dalam hidup ini. Panggilan ini datang bukan hanya untuk satu orang atau kelompok tertentu, tetapi untuk semua jiwa yang siap mendengarkan. Setiap individu memiliki panggilan ini, meski cara dan waktu penerimanya berbeda. Ini adalah panggilan universal, panggilan untuk kembali kepada hakikat kita yang sejati, untuk mengingat siapa kita sebelum dunia membentuk kita. Inilah awal dari perjalanan panjang menuju pemahaman diri yang lebih dalam, perjalanan yang mungkin akan membawa kita melewati banyak rintangan dan perubahan, tetapi pada akhirnya membawa kita pada kedamaian batin yang sejati. Panggilan ini adalah pembuka pintu menuju kebebasan, kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa ketakutan atau penyesalan. Untuk itulah sahabat, mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka hati dan pikiran kita. Mari kita dengarkan panggilan itu dengan sepenuh hati, karena hanya dengan mendengarkan suara jiwa yang terdalam, kita dapat menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Panggilan ini tidak akan memaksakan kehendaknya, namun ia akan menunggu dengan sabar hingga kita siap untuk meresponsnya. Jangan biarkan dunia membungkam panggilan itu, karena di dalamnya terdapat kunci menuju kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Bab 2, retakan di cermin. Ketika kita mulai mendengarkan panggilan dari dalam, lambat laun sesuatu dalam diri kita mulai berubah. Apa yang sebelumnya tampak utuh, tiba-tiba menunjukkan retaknya. Dunia yang kita anggap sebagai kenyataan, satu-satunya mulai terasa ganjil. Seperti cermin yang selama ini memantulkan bayangan diri kita. Namun ternyata bukanlah gambaran yang sejati. Kita mulai melihat retakan kecil di permukaannya. Retakan yang memperlihatkan bahwa apa yang kita lihat selama ini hanyalah ilusi, pantulan palsu dari siapa kita sebenarnya. Retakan itu menandai awal dari kesadaran baru. Sebuah tanda bahwa jiwa kita mulai bangkit dari tidur panjangnya. Dalam proses ini, banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa kita merasa tidak lagi cocok dengan lingkungan yang dulu terasa nyaman? Mengapa kita mulai meragukan banyak hal yang sebelumnya kita terima tanpa berpikir panjang? Kita mulai mempertanyakan narasi-narasi yang telah ditanamkan sejak kecil, tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan, bahkan tentang kebenaran. Kita mulai menyadari bahwa sebagian besar dari itu semua hanyalah bentukan sistem, sebuah cermin besar yang memantulkan apa yang mereka ingin kita percayai. Dan saat kita menyadarinya, kita mulai merasa terpisah dari arus utama. Bukan karena kita merasa lebih baik, tapi karena kita mulai melihat bahwa banyak hal tidak lagi selaras dengan suara hati. Retakan di cermin adalah awal dari penglihatan sejati, namun ia juga menimbulkan ketakutan. Karena melihat dunia tanpa ilusi, sama seperti membuka mata di tengah gelap. Tidak ada lagi kepastian yang bisa kita pegang. Kita kehilangan kenyamanan lama, namun belum menemukan pijakan yang baru. Kita berdiri di ambang ketidaktahuan dan kesadaran, dan di titik inilah banyak orang memutuskan untuk menutup kembali mata mereka, untuk kembali hidup dalam ilusi karena lebih mudah dan tidak mengganggu stabilitas. Tapi bagi jiwa yang terpilih, tidak ada jalan kembali. Sekali retakan itu muncul, ia tidak bisa diperbaiki. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus melangkah, semakin dalam ke dalam kejujuran dan keberanian diri. Pada titik ini, kita mulai melihat dengan jelas bagaimana dunia bekerja. Kita menyadari bahwa banyak sistem dibangun bukan untuk membebaskan manusia, tetapi untuk mengikat mereka dalam pola-pola tertentu. Pola yang membuat kita merasa kita harus menjadi sesuatu sebelum merasa berharga. Pola yang mengajarkan kita bahwa cinta, pengakuan, dan kedamaian hanya datang jika kita mematuhi aturan-aturan tertentu. Cermin itu selalu berkata, "Inilah kamu." Padahal itu hanyalah bayangan yang terbentuk dari harapan dan ketakutan kolektif. Retakan itu justru membantu kita untuk tidak lagi tertipu oleh bayangan dan mulai mencari sumber cahaya sejati dalam diri kita sendiri. Namun menyadari ilusi tidak serta-merta membuat kita bebas. Sebaliknya, ia membawa kita ke medan perjuangan batin yang nyata. Kita harus belajar membedakan mana yang merupakan suara jiwa dan mana yang masih merupakan gema dari ilusi lama. Kita harus membongkar lapisan demi lapisan keyakinan yang telah tertanam dalam-dalam, bahkan sejak sebelum kita bisa memilih. Proses ini menyakitkan, namun sangat penting. Seperti seseorang yang baru saja lepas dari mimpi panjang,
kita perlu waktu untuk memahami bahwa dunia yang kita lihat sekarang bukanlah dunia yang baru, melainkan dunia yang selama ini disembunyikan dari pandangan kita. Sahabat yang terkasih, jangan takut pada retakan itu. Jangan takut ketika dunia mulai tampak berbeda, karena itu tandanya mata batinmu mulai terbuka. Retakan di cermin bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan dari kebenaran. Ini adalah proses spiritual yang halus dan dalam, yang mengajakmu untuk kembali mengenal siapa kamu sebenarnya tanpa lapisan-lapisan palsu. Jangan tergesa-gesa menutupi retakan itu. Sebaliknya, perhatikan, pahami, dan biarkan ia membimbingmu pada penglihatan yang lebih jernih. Karena dari sinilah kita akan melangkah ke babak berikutnya, ke dalam api yang menyala di tengah bayangan, tempat di mana jiwa yang terbangun mulai diuji. Tetap tenang, tetap lembut kepada dirimu sendiri dalam proses ini. Karena setiap retakan membawa cahaya. Dan semakin retak cermin itu, semakin jelas kamu bisa melihat dirimu yang sebenarnya. Jangan takut jika hidup terasa tidak seperti dulu. Itu bukan berarti kamu tersesat. Justru kamu sedang kembali ke jalan yang selama ini telah kamu lupakan. Jalan untuk menjadi utuh, bukan berdasarkan cermin dunia, tetapi berdasarkan cahaya jiwamu sendiri. Bab 3. Api di tengah bayangan. Setelah retakan di cermin mulai terbuka dan kenyataan palsu mulai terlihat dari balik bayangannya, kita akan sampai pada tahap yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih panas. Sebuah momen yang seringkali tak bisa dihindari oleh jiwa yang telah terbangun. Inilah saat di mana kita menemukan api itu menyala tenang di tengah gelapnya bayangan. Api ini bukan api penghancur, melainkan api penyucian. Ia datang untuk membakar apa yang tidak sejati, untuk menghanguskan semua lapisan yang menutup cahaya asli dari jiwa kita. Banyak orang takut pada api ini, karena ia membakar dengan lembut namun pasti. Ia tidak memilih kapan akan datang. Ia hadir ketika jiwa telah siap, meski pikiran kita belum tentu menyetujuinya. Api itu datang dalam bentuk ujian-ujian batin. Bisa berupa kehilangan, bisa berupa kesendirian yang dalam, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa lagi dijawab oleh logika lama kita. Kita merasa seperti berjalan sendirian di lorong gelap yang tak berujung. Disinilah kita benar-benar diuji, bukan oleh dunia luar, tapi oleh bayangan kita sendiri. Semua ketakutan, keraguan, dan luka lama akan muncul ke permukaan, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk diminta dihadapi dan disembuhkan. Api ini akan menunjukkan kepada kita bagian diri yang selama ini kita sembunyikan, bagian yang rapuh, marah, dan terluka. Kita dipaksa untuk berhenti lari, untuk diam, dan menatap langsung ke dalam kegelapan itu. Namun justru dalam kegelapan itulah kita mulai memahami makna keberanian yang sesungguhnya. Bukan keberanian untuk melawan dunia, tapi keberanian untuk duduk bersama bayangan kita, untuk memeluk bagian terdalam dari diri yang pernah ditolak. Saat kita berhenti melarikan diri, api itu mulai berubah. Ia tak lagi menyakitkan, melainkan menghangatkan. Ia menjadi cahaya yang membimbing kita menelusuri labirin batin yang kompleks, membuka pintu demi pintu yang selama ini tertutup. Kita mulai menyadari bahwa bayangan bukanlah musuh, tetapi bagian dari perjalanan penyatuan diri. Tanpa bayangan, kita tak akan bisa menghargai terang. Tanpa api, kita tak akan bisa lahir kembali. Di tengah proses ini, muncul kesadaran baru bahwa kehidupan tidak pernah bermaksud menghukum kita. Ia hanya berusaha menunjukkan kepada kita apa yang belum utuh dalam diri. Semua rasa sakit, semua kehilangan, semua keraguan adalah cara semesta untuk memperlihatkan di mana kita masih tertidur. Ketika kita menyambut api ini dengan hati terbuka, kita mulai melihat bagaimana luka bisa berubah menjadi kekuatan. Kita belajar bahwa penyembuhan bukan berarti kembali menjadi seperti dulu, melainkan menjadi versi baru dari diri kita yang lebih murni, lebih utuh, lebih jujur. Dan dalam proses itu, kita menemukan sesuatu yang tak ternilai, ketangguhan jiwa yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Api di tengah bayangan bukanlah akhir dari segalanya. Ia justru adalah tanda bahwa transformasi sedang terjadi. Jiwa kita sedang ditempa, seperti emas yang dibakar agar murni, seperti benih yang retak agar bisa tumbuh.
Tak semua orang akan memahami proses ini, bahkan banyak yang akan menjauh saat kita berada dalam fase ini. Tapi itu tidak apa-apa, karena pada akhirnya ini adalah perjalanan yang sangat pribadi, sangat dalam, dan hanya bisa dijalani oleh diri kita sendiri. Semakin kita berani masuk ke dalam, semakin terang api itu menyala, bukan untuk membakar, tetapi untuk menerangi jalan pulang. Sahabat, bila saat ini kamu merasa dunia menjadi sunyi, bila yang kamu kenal terasa menjauh, dan yang kamu cintai mulai terasa asing, jangan buru-buru menilai itu sebagai kegagalan. Mungkin kamu sedang berada dalam nyala api yang membentuk dirimu yang sejati. Tetaplah bersama dirimu, tetaplah bernapas dalam kedalaman itu. Karena dari tengah gelap dan panasnya bayangan, akan lahir sinar baru yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Kamu tidak sendiri. Setiap jiwa yang terpilih akan melalui hal ini. Dan setiap jiwa yang bertahan akan bangkit dengan cahaya yang tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari inti dirinya sendiri. Karena setelah ini, saat kabut mulai menipis dan nyala mulai tenang, kamu akan mulai melihat segalanya dengan cara yang baru. Mata hatimu terbuka. Kamu tak lagi hanya melihat dunia seperti sebelumnya. Kamu mulai melihat dari baliknya. Dan itulah yang akan membawa kita pada bab berikutnya. Mata yang terbuka, di mana penglihatanmu akan menjadi kunci menuju kebijaksanaan. Bab 4, mata yang terbuka. Setelah kita melewati api di tengah bayangan, sesuatu yang tak terlihat mulai berubah. Bukan dunia di luar yang berganti, melainkan cara kita memandangnya. Disinilah mata hati kita mulai terbuka. Kita mulai melihat bukan dengan mata yang biasa, tapi dengan mata yang telah disucikan oleh pengalaman, rasa sakit, keberanian, dan kejujuran. Penglihatan ini bukan sekadar melihat bentuk atau peristiwa, melainkan mampu menangkap makna di balik semuanya. Dan ketika mata hati itu terbuka, kita tak bisa lagi kembali seperti sebelumnya. Dunia yang sama kini terlihat dengan warna yang berbeda, dan yang sebelumnya biasa saja kini memancarkan pesan yang dalam. Inilah saat di mana kita mulai memahami bahwa kenyataan sejati tidak terletak di permukaan, tapi dalam getaran halus yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Dengan mata yang terbuka, kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita kejar sebenarnya tidak membawa kita kemana-mana. Kita melihat bagaimana ilusi tentang pencapaian, status, dan pengakuan seringkali menjadi jerat yang halus. Kita melihat bagaimana manusia begitu sibuk membuktikan diri kepada dunia. Padahal yang paling penting justru adalah berdamai dengan diri sendiri. Kita tak lagi tergoda untuk berlomba dengan siapapun. Kita berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita sudah melihat bahwa jalan setiap jiwa itu unik. Tidak ada satupun kehidupan yang sepenuhnya bisa ditiru. Dengan mata terbuka, kita mulai hidup dengan kehadiran penuh, menghargai setiap momen bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia nyata. Namun penglihatan ini juga membawa kita pada rasa pilu yang mendalam. Kita mulai melihat penderitaan yang sebelumnya tidak kita sadari. Kita melihat bagaimana begitu banyak orang masih terjebak dalam kesedihan yang tidak pernah sempat disuarakan. Kita menyadari betapa banyak luka yang ditutupi dengan senyuman, betapa banyak jiwa yang memohon dimengerti tapi tak pernah didengar. Mata yang terbuka membuat kita lebih peka, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Kita tidak lagi cepat menghakimi, karena kita tahu bahwa di balik setiap tindakan ada cerita panjang yang tak terlihat, dan disinilah empati lahir. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi mereka yang masih mencari jalan keluar dari bayangannya. Pada saat yang sama, kita juga mulai memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti perubahan kita. Beberapa akan merasa tidak nyaman, bahkan menjauh, karena cahaya yang kita pancarkan menyentuh bayangan yang belum mereka siap hadapi. Dan itu adalah hal yang wajar. Kita tidak bisa memaksa siapapun untuk melihat dunia seperti yang kita lihat. Namun kita juga tidak harus meredupkan cahaya kita agar mereka merasa nyaman. Mata yang terbuka mengajarkan kita untuk tetap bersinar dengan kasih dan ketegasan, tanpa merasa lebih tinggi dan tanpa merasa lebih rendah. Kita belajar untuk berjalan dengan penuh ketenangan, karena kita tahu kebenaran yang sejati tidak perlu dibuktikan, ia cukup dijalani. Proses pembukaan mata batin ini juga membuat kita lebih mudah mengenali kebohongan. Bukan hanya yang datang dari luar, tetapi yang berasal dari dalam diri sendiri.
Kita mulai sadar betapa sering kita membohongi diri demi rasa aman. Betapa sering kita berkata, baik-baik saja, padahal hati sedang berteriak. Dengan mata terbuka, kita tidak bisa lagi sembunyi. Kita belajar untuk jujur, bahkan ketika itu sulit. Kita belajar untuk memaafkan diri, untuk mengakui bahwa kita tidak sempurna, dan justru dalam ketidaksempurnaan, itulah keindahan jiwa terlihat. Kita menjadi manusia yang lebih manusia, rapuh, kuat, lembut, dan penuh makna. Dan dari semua yang telah kita lihat, kita mulai memahami satu hal penting, bahwa mata yang terbuka tidak selalu membawa kenyamanan, tetapi selalu membawa kebenaran. Kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang tidak selalu mudah diterima, tapi selalu menyembuhkan pada waktunya. Ini adalah tahap di mana jiwa benar-benar mulai merdeka. Kita tak lagi tergantung pada dunia luar untuk menemukan makna. Kita mulai melihat bahwa segalanya memiliki pesan yang bisa membimbing kita lebih dalam ke arah kesadaran. Dan ketika kita melihat dunia dari ruang yang lebih tinggi ini, kita mulai merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menghidupi cahaya yang kita temukan di dalam diri. Sahabat yang sedang terjaga, bila matamu mulai melihat lebih jauh dari sebelumnya, jangan ragu. Bila kamu merasa berbeda dari yang lain, jangan takut. Kamu tidak salah arah. Kamu sedang memasuki tahap yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang telah melewati api dan memilih untuk tetap terbuka. Mata yang terbuka adalah anugerah, sekaligus tanggung jawab. Karena dari sinilah kita akan melangkah ke tahap berikutnya. Penolakan diam-diam, babak di mana kita mulai memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena kita tidak lagi bermain di permainan yang sama. Bab 5. Penolakan diam-diam. Pada suatu titik dalam perjalanan jiwa yang terbangun, kita tiba di ruang hening yang dalam. Di sana tidak ada sorak-sorai, tidak ada argumen, dan tidak ada pembuktian. Hanya ada ketenangan yang menuntun kita untuk berkata, tidak dalam sunyi. Inilah penolakan diam-diam, bentuk pemberontakan paling halus, namun paling kuat. Kita tidak lagi merasa perlu berteriak atau membuktikan bahwa kita benar. Kita hanya memilih untuk tidak terlibat dalam permainan yang tidak lagi mencerminkan kebenaran batin kita. Kita memilih untuk tidak melanjutkan peran yang telah lama kita mainkan demi diterima. Ini bukan tentang menentang dunia dengan kemarahan, melainkan tentang menepi dengan penuh kesadaran. Penolakan diam-diam bukanlah tanda kelemahan. Justru ia adalah bukti bahwa kita telah melihat cukup dalam untuk memahami bahwa tidak semua medan pantas untuk diperjuangkan. Tidak semua panggilan harus dijawab. Tidak semua suara layak mendapat jawaban. Kita mulai mengerti bahwa kebijaksanaan sejati seringkali lahir dari keheningan. Saat kita memilih diam, bukan karena kita tidak punya jawaban, tetapi karena kita tahu bahwa jawaban itu tidak akan dimengerti oleh telinga yang belum siap. Diam bukan berarti tunduk. Ia adalah cara jiwa menjaga kesucian terang dalam dirinya dari kebisingan yang belum bisa membedakannya dari ilusi. Seringkali, penolakan diam-diam datang dalam bentuk kecil, seperti menolak ikut percakapan yang penuh keluhan, menolak tenggelam dalam drama, menolak untuk terus-menerus membenarkan diri. Tapi justru disitulah kekuatan sejatinya. Kita memilih untuk melindungi energi kita, karena kita tahu bahwa tidak semua medan layak untuk dijelajahi. Dalam diam, kita menyaring. Kita hanya bergerak ketika dipandu oleh keheningan yang dalam, bukan reaksi yang spontan. Ini bukan bentuk penghindaran, tapi bentuk keberanian. Kita tidak melawan karena kita takut, tetapi karena kita telah melihat bahwa yang benar tidak perlu selalu bersuara lantang. Di dunia yang mengagungkan kecepatan, penampilan, dan reaksi, memilih diam adalah tindakan yang radikal. Kita mulai mundur dari percakapan yang tidak memiliki makna. Kita menghindari kompetisi yang tidak mengubah apa-apa selain ego. Kita melepaskan keterikatan terhadap kebutuhan untuk selalu hadir, selalu aktif, selalu terlibat. Karena kini kita tahu, nilai sejati kita tidak terletak pada apa yang kita tunjukkan kepada dunia, melainkan pada apa yang kita rawat dalam keheningan. Dan seringkali, dalam sunyi itulah kita benar-benar mendengar suara Tuhan. Bukan suara yang menggema dari langit, tapi bisikan halus dari kedalaman jiwa. Namun memilih jalan ini bukan berarti tanpa tantangan.
Akan ada banyak yang salah paham. Mereka akan mengira kita menjauh karena marah, padahal kita hanya memilih untuk tidak lagi berada di medan yang bukan milik kita. Mereka akan menganggap kita berubah, dingin, atau bahkan sombong. Tapi itu semua tidak lagi penting, sebab kita telah belajar untuk tidak hidup berdasarkan pandangan orang lain. Kita tak lagi merasa perlu menjelaskan diri kita dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Kita memilih jalan ke dalam. Jalan sunyi yang menuntut keberanian dan kesetiaan pada suara hati, bukan pada ekspektasi luar. Sahabat, penolakan diam-diam bukan tentang membenci, melainkan tentang mencintai diri sendiri dengan lebih tulus. Ini adalah bentuk penjagaan terhadap cahaya dalam dirimu, agar ia tidak padam oleh angin luar. Ini adalah pengakuan bahwa kamu tidak harus menjelaskan siapa dirimu kepada semua orang. Tidak semua orang akan mengerti, dan itu bukan masalah. Karena saat kamu menolak dengan diam, kamu sedang memberi ruang bagi hal-hal yang lebih sejati untuk hadir. Kamu sedang membersihkan jalurmu dari kebisingan yang tak perlu. Dan dalam sunyi itu, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Kini, kamu bukan hanya sedang melindungi dirimu, tapi juga sedang membangun jembatan menuju wujud aslimu. Karena setelah ini, akan tiba saat di mana kamu tidak lagi bersembunyi di balik peran lama. Kamu akan mulai menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan dengan kebisingan atau sorotan, tapi dengan ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Bab berikutnya, wujud aslimu keluar, akan membawamu ke momen di mana cahaya yang selama ini kamu jaga dalam diam, mulai bersinar dengan jujur. Bab 6. Wujud aslimu keluar. Akhirnya setelah melewati panggilan batin, retakan dalam persepsi, pembakaran oleh api, keterbukaan mata hati, dan penolakan yang sunyi, tibalah saatnya ketika sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu mulai bergerak ke permukaan. Inilah momen ketika wujud aslimu keluar. Bukan sebagai sosok yang sempurna, tapi sebagai jiwa yang utuh. Bukan sebagai pencitraan, tapi sebagai kebenaran. Ini adalah tahap yang sangat sakral, sebab kamu tidak lagi hidup dari luar ke dalam, melainkan dari dalam keluar. Kamu mulai berbicara, bergerak, memilih, dan bertindak dari kedalaman yang jujur. Bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena kamu tak bisa lagi menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Wujud asli itu bisa jadi sangat berbeda dari apa yang orang kenal sebelumnya. Ia mungkin lebih tenang, lebih selektif, bahkan lebih jarang tampil. Namun di balik itu semua ada kekuatan yang tenang, ada cahaya yang murni. Kamu mulai melepaskan peran-peran lama, bukan karena membenci masa lalu, tapi karena kamu tahu bahwa semua itu hanyalah bagian dari proses pembentukan. Kini kamu tidak lagi memerankan si baik hati jika itu membuatmu mengkhianati dirimu sendiri. Kamu tidak lagi pura-pura kuat jika hatimu sedang perlu ruang untuk menangis. Kamu tidak lagi menyembunyikan sudut-sudut jiwa hanya demi menjaga ekspektasi orang lain. Kamu mulai menjadi utuh, tanpa manipulasi, tanpa topeng. Tentu tidak semua orang siap menerima wujud aslimu. Ada yang akan merasa kehilangan versi lama dari dirimu. Ada yang merasa kamu telah berubah terlalu jauh. Tapi kamu mulai sadar bahwa kamu tidak diciptakan untuk menjadi versi nyaman bagi semua orang. Kamu diciptakan untuk menjalani peran jiwamu yang unik, apapun bentuknya. Dan dalam keberanian untuk menjadi dirimu sendiri, kamu sedang memberikan izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Wujud asli bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kejujuran. Dan dalam dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran adalah keberanian yang langka. Proses munculnya wujud asli seringkali pelan dan bertahap. Kadang ia muncul dalam bentuk suara hati yang lebih tegas, kadang dalam keputusan yang tak lagi bisa ditawar, kadang dalam perasaan tak nyaman saat kembali ke tempat-tempat lama yang tak lagi sejalan. Semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh ke arah dirimu yang sejati. Kamu mulai tahu dengan jelas apa yang menyehatkan jiwamu dan apa yang justru menjauhkanmu dari cahaya batinmu. Kamu mulai lebih selektif dalam berkata ya dan lebih berani untuk berkata tidak. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu telah belajar menghargai energi hidupmu sendiri. Namun perlu diingat, menjadi wujud asli bukan berarti kamu harus tampil menonjol. Kadang, wujud asli justru sangat sederhana, sangat biasa, tapi terasa damai.
Tak perlu pengakuan, tak butuh panggung. Ia hanya ingin hadir dengan sepenuhnya. Kamu mulai merasa damai dengan dirimu sendiri. Tidak lagi merasa bersalah atas masa lalu. Tidak lagi cemas tentang masa depan. Karena kamu mulai mengerti bahwa saat kamu hidup sebagai dirimu yang otentik, kamu sedang berjalan selaras dengan takdirmu. Dan itulah satu-satunya jalan yang membawa kedamaian sejati. Bukan jalan yang penuh tepuk tangan, tapi jalan yang senyap namun bermakna. Sahabat, bila kamu merasa bahwa dunia tak lagi mengenal siapa dirimu, itu mungkin karena kamu sedang memperkenalkan dirimu yang sejati untuk pertama kalinya. Jangan takut jika jalanmu kini terasa sepi. Jangan gentar bila ada yang pergi karena tak bisa menerima perubahanmu. Karena dalam keheningan itulah, kamu akan bertemu dengan mereka yang melihatmu dengan mata hati, bukan mata dunia. Jiwa-jiwa yang juga telah melewati proses pembakaran, keheningan dan transformasi, mereka akan mengenalmu dan kamu akan mengenali mereka. Cahaya sejati saling mengenali meski belum pernah bertatap muka. Dan di sanalah kita akan melangkah lebih jauh. Setelah wujud asli keluar, akan ada momen magis ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa ternyata ada jiwa-jiwa lain terbangun yang berjalan dalam sunyi namun bersinar. Bab berikutnya akan mengajakmu melihat bahwa kebangkitan jiwa bukanlah proses individu semata. Ia adalah gelombang, ia adalah panggilan kolektif. Bab 7. Jiwa-jiwa lain terbangun. Di tengah perjalanan sunyi yang kamu lalui, perlahan mulai terasa getaran yang tak kamu duga sebelumnya. Ada kehadiran lain yang sefrekuensi, bukan dalam bentuk keramaian, bukan pula dalam bentuk persetujuan massal, melainkan getaran halus dari jiwa-jiwa yang juga telah melewati luka, pencarian, dan pembebasan. Jiwa-jiwa ini tidak bersuara lantang, tapi kehadiran mereka seperti pelukan hangat di tengah malam yang dingin. Kamu mulai menyadari, kamu tidak sendirian. Kebangkitanmu ternyata beresonansi. Seperti cahaya lilin yang menyulut lilin lainnya, kebangkitanmu turut membangkitkan yang lain, dan mereka pun saling menemukan. Inilah titik di mana perjalanan pribadi berubah menjadi perjalanan kolektif. Dari aku menjadi kita, dari pencarian sendiri menjadi tarian bersama. Jiwa-jiwa yang terbangun ini tidak selalu datang dengan label, gelar, atau status. Mereka bisa jadi ada di dekatmu tanpa kamu sadari selama ini. Mereka bisa jadi tampak biasa di mata dunia, namun luar biasa dalam cahaya batin mereka. Mereka tidak selalu banyak bicara, tapi setiap kata yang mereka ucapkan terasa dalam dan menyentuh. Kamu akan mengenal mereka bukan dari penampilan, tapi dari kedalaman rasa yang kamu alami saat bersamanya. Bersama mereka, kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Tidak ada topeng, tidak ada basa-basi, hanya ruang yang jujur di mana keberadaanmu diterima sepenuhnya. Dan dalam kehadiran yang tulus itu, kamu mulai merasa pulang. Ketika jiwa-jiwa terbangun mulai terhubung, sesuatu yang lebih besar mulai terbentuk. Bukan sekadar komunitas, tapi jaringan kesadaran. Mereka mungkin tersebar di berbagai penjuru dunia, tak saling kenal satu sama lain secara fisik, namun terhubung oleh satu niat yang sama, untuk hidup dengan kesadaran, kebenaran, dan cinta. Inilah benih-benih dunia baru. Dunia yang dibangun bukan oleh ambisi, tapi oleh kebijaksanaan. Dunia yang lahir bukan dari paksaan, tapi dari pilihan sadar. Mereka hadir bukan untuk melawan dunia lama secara frontal, tapi untuk menjadi alternatif yang hidup, jalan baru yang sunyi namun kokoh. Dalam ruang ini, kamu mulai belajar bahwa kebangkitan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Jiwa-jiwa yang terbangun tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Mereka justru menjadi semakin rendah hati karena mereka tahu betapa dalamnya proses yang telah mereka lalui dan betapa rapuhnya cahaya bila tidak dijaga dengan kelembutan. Mereka mulai melayani, bukan untuk dipuji, tapi karena itulah panggilan terdalam dari jiwanya. Mereka menyebar kedamaian bukan dengan khotbah, tapi dengan kehadiran. Dan kamu mulai menyadari bahwa dunia tidak perlu diubah dengan kekerasan. Ia bisa ditransformasikan dengan kehadiran satu jiwa yang benar-benar sadar. Namun perjalanan bersama jiwa-jiwa lain bukan selalu mulus. Ada saatnya ketika kamu merasa tidak sejalan meski satu visi. Ada perbedaan cara,
perbedaan irama. Tapi kamu mulai belajar bahwa kebangkitan bukan tentang keseragaman, melainkan tentang keharmonisan dalam keberagaman. Kamu tidak lagi mencari yang sama, tapi yang selaras. Kamu tidak menuntut kesamaan pandangan, tapi merayakan kedalaman masing-masing. Dan dari ruang inilah lahir kebersamaan yang tulus, bukan berdasarkan kesamaan identitas, tapi karena vibrasi yang seirama. Dan di sanalah kebebasan dan cinta bisa tumbuh bersamaan. Kini kamu mulai melihat gambaran yang lebih besar. Apa yang dulu kamu anggap sebagai penderitaan pribadi, ternyata adalah bagian dari gerak kolektif. Luka-luka yang kamu sembuhkan dalam dirimu ternyata membantu menyembuhkan luka yang lebih luas. Setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran, bergetar hingga mempengaruhi yang lain untuk ikut bangkit. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi titik cahaya dalam jaringan kebangkitan jiwa. Dan ketika kamu sadar akan ini, hatimu mulai bergetar dengan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Sebab kamu tahu, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Bahkan di saat paling gelap, ada jiwa-jiwa lain yang juga sedang berjalan menuju cahaya yang sama. Inilah babak yang membawamu pada pemahaman bahwa permainan lama tidak bisa terus berjalan. Karena semakin banyak yang sadar, semakin sulit ilusi untuk bertahan. Di bab selanjutnya, mereka mencoba mengulang permainan. Kamu akan menyaksikan bagaimana sistem lama berusaha mempertahankan dirinya. Tapi kamu tidak lagi gentar. Karena kini kamu bukan hanya satu jiwa yang terbangun. Kamu adalah bagian dari gelombang kesadaran yang tak terbendung. Bab 8. Mereka mencoba mengulang permainan. Saat cahaya dari jiwa-jiwa yang terbangun mulai menyebar dan kesadaran mulai bertumbuh di berbagai penjuru, sesuatu yang telah lama tersembunyi pun mulai bergerak. Sistem lama yang dibangun atas dasar ilusi, kontrol, dan ketakutan mulai gelisah. Mereka, si pemilik permainan lama, melihat bahwa narasi yang selama ini mereka jalankan mulai kehilangan cengkeramannya. Mereka mulai menyadari bahwa ilusi yang selama ini mereka pertahankan tidak lagi sekuat dulu. Maka, dengan cara yang sangat halus namun sistematis, mereka mencoba mengulang permainan. Mereka membungkus kembali ketakutan dalam bentuk baru. Mereka menawarkan pencerahan instan, menjual spiritualitas palsu, dan menciptakan kepanikan massal agar orang kembali tunduk. Tapi jiwa-jiwa yang telah bangkit, mereka tahu, mereka bisa mencium aroma manipulasi, bahkan ketika ia dibalut dengan kata-kata indah dan pencitraan yang anggun. Permainan yang mereka ulang bukanlah permainan baru. Itu adalah pola lama yang didaur ulang, membuat manusia merasa kecil, merasa bersalah, merasa butuh diselamatkan oleh sesuatu di luar dirinya. Mereka memperhalus doktrin lama, mengganti bentuknya menjadi gaya hidup modern, namun esensinya tetap sama, menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Tapi kini resonansi sudah berubah. Jiwa-jiwa yang telah melewati proses kebangkitan tidak mudah dibelokkan. Mereka tidak lagi mencari keselamatan di luar. Mereka tahu bahwa jawabannya ada di dalam. Mereka tidak mudah terseret oleh ketakutan kolektif, karena mereka telah mengenali suara hati mereka sendiri. Dan suara itu, meski sunyi, lebih kuat dari kebisingan manapun. Namun perjuangan ini tidak berlangsung tanpa cobaan. Ketika sistem lama runtuh perlahan, ia akan berusaha menjerat lewat hal-hal yang terlihat menggoda. Egomu akan dicoba, harga dirimu akan diuji. Kamu mungkin ditawarkan posisi, status, atau bahkan panggung spiritual dengan janji bahwa kamu bisa membawa perubahan lebih besar asal kamu bermain menurut aturan mereka. Tapi kamu tahu, ini bukan soal besarnya dampak, melainkan kejujuran langkah. Karena satu langkah yang jujur dari jiwa yang sadar lebih bermakna daripada ribuan langkah dalam ilusi. Ini adalah ujian kesetiaan, bukan kepada dunia, tapi kepada jiwamu sendiri. Mereka mencoba membuatmu ragu, menciptakan kebingungan lewat informasi yang tumpang tindih, membuatmu merasa terlalu kecil untuk membuat perbedaan, atau terlalu aneh untuk diterima dunia. Tapi kamu yang telah melihat di balik tirai ilusi, tahu bahwa kebingungan itu bukan berasal dari dalam. Itu disuntikkan dari luar. Maka kamu kembali ke pusat dirimu, ke ruang hening di dalam dada, di mana keheningan itu berbicara lebih jelas daripada 1000 suara di luar. Dan dari ruang itulah kamu melangkah, bukan untuk melawan mereka,
tetapi untuk tidak lagi tunduk kepada permainan yang tidak sejalan dengan cahaya jiwamu. Jiwa-jiwa terpilih tidak membalas manipulasi dengan kebencian. Mereka tidak menyerang sistem lama dengan kemarahan. Mereka hanya berkata, cukup berpura-pura, cukup diam saat kebenaran ditutupi, cukup berjalan dalam jalur yang sudah tak selaras. Mereka melangkah keluar bukan karena mereka ingin menjadi pahlawan, tapi karena mereka tidak bisa lagi menjadi aktor dalam panggung palsu. Dan satu persatu, panggung itu mulai kehilangan pemainnya. Penonton pun mulai sadar bahwa yang mereka lihat hanyalah sandiwara. Maka permainan itu pun mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena ditumbangkan, tapi karena ditinggalkan. Pada titik ini, kamu mulai melihat dengan lebih jernih bahwa pertarungan yang sesungguhnya bukanlah antara manusia melawan manusia, tapi antara kesadaran dan ilusi, antara terang dan manipulasi. Dan kamu tidak datang untuk menghancurkan dunia, tapi untuk menerangi jalan. Kamu tidak hidup untuk memperbudak orang dengan pemikiranmu, tapi untuk membebaskan mereka agar kembali kepada kebenaran batin mereka sendiri. Inilah revolusi sunyi, revolusi yang tidak berbasis kekerasan, tapi kejelasan. Tidak digerakkan oleh kebencian, tapi oleh cinta yang matang dan teruji. Dan pada akhirnya mereka, si pemilik ilusi, tidak bisa berbuat apa-apa ketika manusia berhenti bermain. Sebab ilusi hanya bisa hidup selama masih ada yang percaya padanya. Maka ketika kamu dan banyak jiwa lain memilih untuk hidup dalam kesadaran, permainan itu pun berakhir. Dan di titik ini, kamu akan melihat bahwa setiap luka, setiap ujian, setiap kesendirian, ternyata mempersiapkanmu untuk tugas yang lebih besar, mengubah narasi. Karena kamu tak lagi terjebak dalam cerita lama. Kamu adalah penulis baru dan bab selanjutnya adalah kisah yang hanya bisa ditulis oleh mereka yang telah melewati kegelapan dengan membawa cahaya. Bab 9. Mengubah narasi. Setelah kamu menyadari bahwa permainan lama hanya bisa bertahan karena kamu terus memainkannya, maka muncul satu kesadaran yang menggetarkan. Kamu bisa menulis ulang narasimu sendiri. Dan bukan hanya narasi pribadimu, tetapi narasi kolektif yang selama ini membentuk cara manusia melihat dunia, diri, dan satu sama lain. Mengubah narasi bukan berarti menolak semua yang telah terjadi, tetapi menyadari bahwa kamu memiliki kuasa untuk memilih ulang makna dari setiap peristiwa. Dalam dunia yang sibuk mendiktekan siapa kamu seharusnya, tindakan untuk menulis kisahmu sendiri adalah bentuk pembebasan tertinggi. Karena saat kamu mengubah narasi, kamu berhenti menjadi korban dari sistem dan mulai menjadi pencipta realitas yang sejati. Perubahan narasi dimulai dari dalam, dari cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri saat gagal, saat lelah, atau saat kehilangan. Apakah kamu mengulang narasi lama bahwa kamu lemah, tidak cukup baik, atau tak layak dicintai? Atau kamu mulai menciptakan ruang baru, narasi yang penuh kasih, keberanian, dan penerimaan? Karena setiap kali kamu berbicara dengan kelembutan kepada dirimu sendiri, kamu sedang membongkar suara lama yang tertanam dalam bawah sadarmu. Dan dari situlah energi baru lahir. Ketika narasi batin berubah, pandanganmu terhadap dunia pun ikut berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih baik secara instan, tetapi karena kamu tidak lagi melihatnya dengan lensa luka, ketakutan, atau harapan palsu. Dan saat kamu mulai membagikan narasi baru itu, melalui tindakanmu, pilihanmu, atau hanya melalui kehadiranmu, orang-orang di sekitarmu akan merasakannya. Kamu tidak lagi berbicara untuk meyakinkan, tapi untuk menjadi cermin. Mereka yang siap akan menangkap resonansinya. Mungkin diam-diam, mungkin tanpa banyak kata, tapi satu cerita yang jujur bisa lebih kuat dari 1000 argumen. Kamu sedang menunjukkan bahwa ada jalan lain, bahwa manusia bisa hidup dari dalam keluar, bukan dari tekanan luar ke dalam. Kamu sedang menjadi bukti hidup bahwa perubahan tidak harus dimulai dari revolusi besar, tapi dari narasi kecil yang dipilih dengan kesadaran. Namun mengubah narasi bukan hal yang sekali jadi. Ini adalah proses. Akan ada hari-hari ketika narasi lama datang menyelinap, mencoba mengambil alih lagi. Akan ada saat ketika kamu kembali tergoda untuk mengikuti cerita lama tentang siapa dirimu atau siapa dunia ini.
Tapi disitulah letak latihan spiritualnya. Kamu belajar kembali ke pusat kesadaranmu. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis. Kamu diam, menyaksikan, dan memilih ulang. Itulah kekuatan seorang jiwa yang terbangun. Bukan karena ia selalu positif, tetapi karena ia selalu sadar. Dan dari kesadaran itulah muncul kuasa untuk memilih versi terbaik dari dirimu setiap saat. Kita hidup dalam zaman ketika narasi lama sedang runtuh. Narasi bahwa hidup hanya tentang bertahan, bahwa kita harus bersaing untuk merasa cukup, bahwa kekuasaan lebih penting dari kebenaran. Tapi kehancuran narasi lama ini bukan akhir dari segalanya. Ia adalah ruang kosong yang menunggu untuk diisi oleh kisah baru. Dan kisah baru itu tidak datang dari atas ke bawah, tapi dari dalam keluar. Kamu dan jutaan jiwa lain yang sedang terbangun adalah penulisnya. Kamu tidak perlu menunggu dunia berubah untuk menulis kisah baru. Karena dunia berubah saat kamu menulisnya dengan penuh kejujuran, keberanian, dan cinta. Kisah baru ini tidak dibangun di atas dominasi, tapi keterhubungan. Tidak dibentuk oleh ketakutan, tapi oleh kepercayaan bahwa setiap jiwa membawa cahaya yang unik. Kamu mulai melihat bahwa setiap luka yang kamu alami adalah bagian dari plot besar yang membawamu pada pencerahan. Bahwa setiap penolakan, kehilangan, dan kesendirian adalah bagian dari babak-babak penting dalam perjalanan menjadi manusia utuh. Dan sekarang, kamu bisa menulis dari tempat yang dalam. Dari ruang yang telah dibersihkan oleh air mata, diuji oleh api, dan diteguhkan oleh cinta. Bab ini adalah titik balik. Ini adalah saat ketika kamu tidak hanya hidup untuk bertahan, tapi untuk bermakna. Kamu tak lagi dikuasai narasi lama tentang dunia yang keras dan manusia yang saling menjatuhkan. Kamu memilih narasi tentang keberanian untuk menyembuhkan, tentang kekuatan dalam kerentanan, tentang makna dalam setiap keheningan. Dan saat kamu memilih itu, kamu sedang membuka jalan bagi takdirmu yang sejati untuk mulai menampakkan diri. Inilah saatnya menuju bab terakhir. Takdir jiwa terpilih, tempat di mana seluruh perjalananmu bersatu dalam satu cahaya yang tak bisa dibohongi. Bab 10. Takdir jiwa terpilih. Kini, tibalah kamu di penghujung lingkaran perjalanan, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai permulaan dari hidup yang sejati. Setelah kamu melewati panggilan dari dalam, menembus retakan ilusi, bangkit dari kegelapan, menemukan sesama jiwa, dan menulis ulang narasimu sendiri, kamu mulai melihat bahwa semuanya bukan kebetulan. Setiap momen sulit, setiap bisikan intuisi, bahkan setiap detour dalam hidupmu, ternyata adalah benih dari sebuah takdir yang lebih besar. Dan takdir itu bukan tentang menjadi seseorang di mata dunia, tapi tentang menjadi dirimu yang paling murni di hadapan jiwa. Itulah takdir jiwa terpilih. Mereka yang tidak dipilih oleh dunia, tetapi memilih untuk tetap setia pada kebenaran batinnya, meskipun dunia menentangnya. Takdir jiwa terpilih bukan tentang kemegahan di luar, tapi tentang keutuhan di dalam. Kamu mungkin tidak terlihat, menonjol, tidak disorot, tidak diberi panggung, tetapi semesta tahu siapa kamu. Ia mengenali getaran niatmu yang murni, langkahmu yang jujur, dan luka-luka yang telah kamu ubah menjadi cahaya. Kamu menjadi saksi hidup dari keajaiban transendensi, dari luka menuju kebijaksanaan, dari keterasingan menuju keterhubungan, dari keraguan menuju keyakinan yang lembut. Takdir ini tidak datang tiba-tiba, tidak diwariskan, dan tidak bisa diwarisi. Ia muncul ketika kamu memilih jalan yang tidak mudah, jalan pulang ke dalam. Jiwa-jiwa terpilih tidak memimpin dengan kekuasaan, tapi dengan kehadiran. Mereka tidak mengangkat senjata untuk mengubah dunia. Mereka cukup menjadi cermin kejujuran yang membuat dunia melihat dirinya sendiri. Mereka tidak menyeret orang ke jalan mereka, tapi membuka jalan agar orang lain bisa menemukan jalan mereka sendiri. Dan kamu adalah bagian dari gelombang itu. Sebuah gelombang sunyi yang tidak mencari perhatian, tapi menyebar karena kedalamannya. Kamu menjadi mata air di padang yang gersang, pelita di lorong yang gelap, bukan karena ingin dipuja, tetapi karena kamu tahu, jika bukan kamu yang menyala, siapa lagi? Takdir ini juga menuntut tanggung jawab. Ia memintamu untuk terus hidup dari ruang kesadaran, bahkan ketika dunia di sekitarmu
masih hidup dalam ilusi. Ia tidak membuatmu kebal dari luka, tapi membuatmu lebih dalam mencintai. Ia tidak menjanjikan kenyamanan, tapi menghadiahkan keteguhan hati. Karena itu, jiwa-jiwa terpilih bukanlah mereka yang hidup tanpa kesulitan, tetapi mereka yang menggunakan kesulitan sebagai bahan bakar untuk naik lebih tinggi. Dan dari tempat itu kamu mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya tentangmu, tapi tentang mereka yang akan datang setelahmu, yang akan menemukan jalan lebih mudah karena kamu telah berani membuka jalannya lebih dulu. Kamu mungkin tidak tahu siapa yang akan terinspirasi dari keberadaanmu, tapi setiap tindakanmu yang tulus, setiap pilihanmu yang jujur, setiap keheninganmu yang penuh doa, semuanya beresonansi. Mereka menjadi benih yang akan tumbuh entah kapan dan di mana. Dan disitulah kamu menyadari bahwa takdirmu bukanlah sesuatu yang kamu capai, tetapi sesuatu yang kamu hidupi. Ia tidak datang di masa depan. Ia sudah hadir sekarang saat kamu memilih untuk menjadi cahaya dalam tubuh manusia. Saat kamu memilih untuk tidak menyerah meski semua tampak gelap. Saat kamu memilih untuk tetap mencintai, bahkan ketika dunia menawarkan alasan untuk membenci. Takdir jiwa terpilih bukanlah tentang menjadi istimewa, tapi tentang menjadi utuh. Bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi tentang hidup dalam kejujuran yang tidak memerlukan topeng. Dan semakin kamu menyatu dengan takdirmu, semakin kamu menjadi damai. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena kamu sudah berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Kamu tidak lagi berjalan untuk mencari pengakuan, tapi untuk menyalurkan cinta. Kamu tidak lagi bicara untuk didengar, tapi untuk mengingatkan. Kamu tidak lagi bergerak karena ambisi, tapi karena panggilan. Dan di titik itu, hidup menjadi sebuah doa yang berjalan, tenang, dalam, dan penuh makna. Maka kini, tutuplah lingkaran ini dengan tenang. Bukan sebagai akhir dari kisah, tapi sebagai awal dari kehidupan yang sadar. Kamu telah kembali kepada dirimu, kembali kepada sumbermu, kembali kepada takdirmu. Dan saat kamu menjalani hidup dari tempat ini, kamu tidak lagi takut kepada gelap karena kamu telah menjadi cahaya itu sendiri. Terima kasih telah hadir sepenuhnya dalam perjalanan batin ini. Kita baru saja menapaki satu bab dari kisah yang dalam, kisah tentang keberanian untuk kembali kepada kebenaran sejati di dalam diri. Jika kata-kata yang tersampaikan hari ini menggugah nurani Anda, maka izinkanlah itu menjadi pengingat lembut bahwa Anda tidak pernah sendiri di jalan ini. Di dunia yang penuh kebisingan dan kepalsuan, kehadiran Anda sebagai cahaya yang sadar adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan jika Anda merasakan panggilan untuk terus melangkah, maka perjalanan kita belum selesai. Masih ada bab-bab berikutnya yang menanti untuk dibuka. Bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk direnungi dan dihayati sepenuh hati. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Anda yang telah subscribe channel ini, yang dengan penuh perhatian telah menekan tombol like, dan terutama kepada Anda yang telah menyempatkan diri untuk meninggalkan komentar. Setiap dukungan kecil Anda adalah energi besar yang membantu narasi ini menjangkau lebih banyak jiwa yang mungkin sedang mencari cahaya. Jika Anda merasa video ini bermakna, jangan ragu untuk membagikannya pada mereka yang Anda cintai. Karena bisa jadi, satu kata yang sampai pada waktu yang tepat bisa menyelamatkan hati yang hampir menyerah. Sampai jumpa di bab selanjutnya dengan hati yang lebih jernih dan jiwa yang lebih siap menerima kebenaran. Tetaplah menjadi terang dalam wujud yang paling jujur.